Padi sudah menguning, tandanya mau panen. Jangan pengen panen kalau tidak pernah menanam. Tapi kalau urusan makan nasi, setiap orang berhak walaupun tidak pernah nanam padi. Nah, hari ini kebetulan hari yang istimewa banget. Saya kegiatan-kegiatannya hari ini agak kosong karena ada banyak teman-teman saya, kenalan saya yang ingin ketemu hari ini. Kita harus jamu hampir sekitar 400 orang. Makan siang di sini mereka. Teman-teman saya SMA, teman-teman saya waktu SMP sebagian, saudara-saudara saya pada datang. Ini dijamin nih. Nih. Kita hari ini makan ikan goreng. Ikan. Susuknya mana ini susuknya? Udah kering kan? Oh, udah kering banget. Ini bakal terlalu kering. Jangan terlalu kering. Kita makan ikan goreng, makan nasi timbel, sama pete. Kalau mau kebiasaan tidak kreatif. Ini nih laki-laki tidak kreatif. Nah, bukti ketidak kreatifannya bertengkar sama pacarnya, nggak masuk kerja 2 hari. Bener nggak Om? Betul Pak. Bener nggak? Betul. Sini kamu. Sini kamu, ini harus kita lurusin Om. Dia berapa hari nggak masuk kerja? 3 Pak. 3 hari. Terus gara-gara apa? Sakit bilangnya Pak. Bilangnya sakit. Yang benernya apa? Kemungkinan besar itu Pak putus Pak. Kemungkinan besar putus. Putus dari pacar. Putus dari pacarnya, ya kan? Putus dari pacarnya, kemungkinan besar ya. Iya Pak. Pertanyaannya adalah ketika putus dari pacar, berhenti kerja, terus nanti kerja di tempat sayangnya diberhentikan karena nggak masuknya 3 hari tanpa keterangan. Pertanyaannya, bisa dapat pacar baru nggak? Susah Pak. Menderita kan? Iya. Jadi kalau kamu diputusin sama pacar, jangan membuat kamu putus asa dan frustasi. Tapi kamu harus kerja keras. Untuk apa kerja kerasnya? Untuk mewujudkan bahwa kamu bisa menjadi orang hebat. Bener nggak? Betul Pak. Kalau kamu jadi orang hebat, maka pacarmu yang mutusin kamu itu, kamu nanti dapat pacar baru, dia akan nyesel. Kenapa? Kenapa aku putusin dia? Ternyata dia jadi orang kaya, ternyata dia jadi pejabat tinggi, ternyata dia sukses pada karirnya, ternyata dia menjadi petani yang hebat, jadi pengusaha yang sukses. Iri dia. Gandeng lah pacar kamu itu jalan ya Om. Betul. Iya kan, boncengin naik mobil bagus ya Iya. Om, motor bagus, pegang peluk begini, posting. Nanti pacarnya bunuh diri. Gara-gara salah mutusin. Kamu kenapa harus frustasi gara-gara putusin sama pacar? Pak, nggak prestasi sih Pak. Terus ngapain? Cuma Kamu jangan nyabakin bujur. cuman nggak itu gak enak hati aja Pak. Terus kenapa nggak enak hati? Emang kalau kamu nggak masuk kerja terus hati kamu berubah jadi enak? Nggak juga sih Pak, nggak Terus? enak juga Pak. Terus gimana? Sampai lupa makan Pak. Sampai lupa makan. Terus badan kamu nanti disiksa oleh kamu. Terus kalau kamu sakit, kamu mati, emang pacarmu akan ikut mati? Nggak juga. Pacarmu kira-kira bahagia nggak lihat kamu kalau nanti mati sakit? Nggak juga. Pasti bahagia, bener nggak? Dia ngomong kemana-mana. Tuh dia diputusin sama saya sampai sakit-sakit, itu diceritain kemana-mana. Kamu jangan belegu, bener nggak? Betul. Oh, kamu jangan belegu. Jangan jadi laki-laki belegu. Jangan dong. Justru kamu tuh ketika nih, kamu diputusin sama pacar kamu. Nah besok itu kamu cerita ke saya, Pak, izin Pak, saya diputusin sama pacar. Saya masukin dong dalam cerita YouTube Bapak dan saya ngomong, saya diputusin sama pacar saya, tidak membuat saya sakit hati, tidak membuat saya menderita. Saya akan terus bekerja mendampingi Bapak, biar gaji saya naik, biar saya suatu saat menjadi pemimpin perusahaan di bidang informasi. Gitu. Tapi kalau kamu diputusin sama pacar, kamu sakit, diam di rumah, terus kemudian pacarmu tambah seneng. No, dia kan diputusin sama saya.
mantan itu akan bahagia ketika, ya kan, mantannya terpuruk. Ingat loh, mantan itu, bener nggak lah? Bener, Pak. Mantan itu akan bahagia ketika melihat Terpuruk dan menderita. mantannya terpuruk dan menderita. Jadi gini lah kalau bahasa kasarkan kan, perempuan atau laki-laki itu akan merasa bahagia manakala melihat mantannya terpuruk atau menderita. Jadi kalau kamu diputusin sama pacar kamu, terus kamu terpuruk, kamu menderita, mantanmu itu bahagia. Lihat Sincus, sama ini juga diomongan. Kamu kan tahu standar hidup saya. Kenapa ini dikasih, lah harusnya kasih daun, kamu dikasih kertas nasi. Oh, ini penting, ini harus dijelasin ini. Oh, ingat itu pepatah saya yang didapatkan dari postingan di TikTok. Laki-laki atau perempuan itu akan merasa bahagia ketika melihat mantannya terpuruk. Bener gak lah? Bener, Pak. Jadi pacar kamu itu, siapa nama pacar kamu? Inisial ya. Inisial. Nah, Dari Jakarta. Nah, apa yang membuat kamu menjadi menderita ketika diputusin? Sakit, diam di rumah nggak kemana-mana, berhenti kerja. Apa yang membuatmu menderita? Apa sih Pak, itu mah kayak bukan bibit bobot saya gitu Pak. Ya kalau sudah tahu dia bukan bibit bobot saya, kamu diputusin, kenapa kamu menderita? Kan kamu harusnya bahagia. Karena bisa jadi putus itu adalah bagian dari jalan menuju kesempurnaan yang lebih tinggi. Putus itu bagian dari jalan untuk mendapat kebahagiaan yang lebih sempurna. Kalau sama dia kamu menderita, kamu yang dipertahanin. Terus udah tahu kamu teh sudah bukan bibit bobotnya. Alicia diputuskan ke nonton digawe, ya. Kamu tuh bukan anak buah Deddy Mulyadi yang begitu. Oh, gitu. Jangan pernah gitu. Hidup ini kalau kamu kalau kamu diputusin doa dari orang tuanya marah sama kamu, saya nggak akan ngasih keberkahan pada kamu. Saya nggak akan mendoain keberkahan kehidupan kamu. Saya tidak akan mendoakan kemuliaan kamu karena kamu udah nyakitin mama, papa, bapak. Nah, kamu baru takut. Tidak ada orang durhaka pada pacar. Tapi jangan korbankan orang tua demi pacar. Siapa ai kapi mitahun bager ai kainung korek siapa ulah itu teh. Ai kapi mitahun lamun nek nganjang mau martabak. Ai kapi mitahun mah rek kanjang mau martabak. Oh, mau rokok, mau kopi. Ai kainung sorangan can pernah mangmelikeun martabak. Can pernah mangmelikeun kopi ka bapak, can pernah mangmelikeun rokok ka bapak. Doraka sia teh, eueun nu doraka teh mitoha sia teh. Doraka mah tidung ting di bapak. Kamu kerja lagi, ambil kamera. Siap. Makin malu aja. Itu ini ngegoreng. Tapi memang hari ini tuh ada yang tidak sempurna emang, ya kan? Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ya saya bahagia dengan teman-teman saya rame nih hari ini, ratusan orang datang makan siang bersama. Wah, sampai saya beli putu segini nih buat teman-teman saya ini, makan sama putu, sama goreng lauk, sama sambal, sama urap. Wah, iya, tapi ya tetap ada ketidaksempurnaan dari kebahagiaan, walaupun kebahagiaan itu nggak pernah sempurna. Kenapa tidak sempurna? Satu, ya kan, ibu kelinci pilek sakit, ibu kelincinya sehingga nggak bisa ketemu, katanya kau takut nular, nggak bisa ketemu. Udah berapa hari ini sejak ngasih kabar dia sakit Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak boleh ketemu. Sayangnya kan kemarin kegiatannya penuh full. Kemarin sehari ada Pak Prabowo berkunjung ke ulang tahun koperasi ya, yang kedua loh. Kemudian Pak Prabowo melihat anak-anak muda, teteh-teteh bahagia banget wajahnya itu. Dan kenapa dia bahagia? Karena berdasarkan keterangan Ibu Rini, mereka itu dulu korban rentenir. Mereka kerja, tapi kalau pinjam uang ke rentenir atau bank keliling atau bank emok atau pinjol, bunganya tinggi banget. Habis itu telat bayar diancam-ancam.
Kemudian dibuatlah koperasi MDGs itu, ya kan, usaha mikroekonomi. Kemudian orang bisa pinjam ke situ dengan bunga yang rendah. Dan kemudian mereka juga menjadi anggota, pinjam anggota. Sehingga mereka wajahnya ceria karena terbebas dari rentenir. Ketika melihat keceriaan rakyat, anak-anak muda itu, Pak Prabowo tersentuh. Karena hatinya itu dia adalah ingin ekonomi Pancasila. Nah, dia ingat sama bapaknya, sama kakeknya. Kakeknya itu pendiri Bank BNI ya di Banyumas. Yang memiliki pikiran, rasa dan cita-cita membangun ekonomi kerakyatan, membangun ekonomi Pancasila. Sehingga dia tersentuh. Kemudian sampai dia ngomong kan, saya seorang jenderal, tapi saya tidak bisa menahan air mata saya, menangis. Menangis, kok bisa ya sistem ekonomi pinjam meminjam uang dibangun seperti ini. Dan dia diangkat menjadi ketua Dewan Kehormatan. Dan dia nggak mau aja hanya ditulis tangan Dewan Kehormatan, dia menyuntikkan investasi di koperasi itu, atau bukan investasi ya, menyuntikkan modal sebagai bentuk supporting, karena mungkin dia Pak Prabowo nggak akan ambil untung dari situ. 15 miliar. Luar biasa, spirit yang sangat luar biasa. Nah, saya dampingin secara pribadi, saya kagum. Nah, jadi ekonomi di kita ini adalah ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu asas kekeluargaan itu bukan semuanya keluarga, bukan. Asas kekeluargaan itu adalah prinsip-prinsip hidup kita, itu pendekatannya kekeluargaan. Kalau minjemin duit, pendekatan kekeluargaan, ya kan? Jangan ngegetok sama yang pinjem. Tapi yang dipinjemin juga sama. Jangan merasa pendekatan keluargaan nggak bayar, itu nggak boleh. Nah, Pak Prabowo tuh tersentuh banget tuh kemarin tuh. Lihat anak-anak muda riang gembira. Kenapa riang gembira? Karena mereka terbebas dari rentenir, karena ada sistem ekonomi pinjaman mikroekonomi, namanya MDS. Nah, MDS ini berhasil membebaskan orang-orang yang terjerat rentenir, terutama mereka yang kerja menjadi karyawan-karyawan di perusahaan. Itu kalau keliling perusahaan, itu tiap gajian ATM-nya udah disita tuh sama Bank Emok, sama Bank Keliling. Nah, mereka dibebasin riang gembira. Lihat riang gembira gitu, Pak Prabowo menangis. Izinkan saya, walaupun seorang jenderal, saya tak tahan menahan air mata. Karena ingat cita-cita kakeknya, cita-cita ayahnya. Ingin ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi yang memberikan ruang bagi semua orang untuk berekspresi. Ekonomi yang tidak berbasis rentenir, tetapi berbasiskan pada usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu sampai dia tersentuh, memberikan stimulus bagi MDS 15 miliar. Orang kaya loyal. Udah nggak usah diterusin, karena Pak Prabowo nggak senang diceritain kebaikan. Nah, yang kedua, siapa yang hilang nggak ketemu hari Minggu ini? Nihia. Aduh, ayah,
Saya Nihiang tuh kerennya apa coba kalau saya panggil sekarang? Kerennya adalah kalau dipanggil tuh Nihiang, apa sayang? Aduh, keren banget. Nihiang, apa sayang? Kenapa kalimat-kalimat itu terlontar dari Nihiang? Karena kebiasaan dari Nihiang, saya selalu memanggil sayang pada dia. Gitu loh. Kalau Nihiang tuh kalau Nihiang panggil saya ayah, sayang. Kenapa Nihiang nggak ketemu hari ini? Ya, karena saya mendengar kabar dari mereka yang kemarin bertemu saya di jalan. Mereka menceritakan sudah menghadiri pernikahannya ibunya Nihiang. Ya, pasti orang ribut. Kamu mantannya nikah deg-degan ya? Kamu sedih ya? Enggak lah, saya mengucapkan terima kasih. Selamat buat ibunya Nihiang ya, punya suami baru, gitu kan. Semoga pernikahannya abadi. Semoga pernikahannya tidak mengalami pernikahan seperti dengan saya dulu. Semoga suaminya jauh lebih baik dari saya, jauh lebih sempurna, jauh lebih sayang pada ibunya Nihiang, dan tentunya harus sayang juga sama Nihiang. Tetapi saya ingin tetap ketemu sekarang dengan Nihiang tuh ya Jumat Sabtu Minggu lah, tiap minggu ketemu, biar bisa ikut mengarahkan Nihiang ke depan. Saya lagi ngarahin Nihiang kemarin cara duduk, cara bersikap, cara membantu orang, kemudian tidak mudah emosi. Saya ngarahin itu sebagai ayah, ingin dong punya anak perempuannya andalemi, penyayang, pinter, tapi tidak sombong, gitu kan? Ingin. Dan kalau saya hanya ingin melaksanakan kewajiban saya, ya tinggal kirimin uang aja tiap bulan, kirimin. Tapi bagi saya, apa sih artinya uang? Karena suatu saat anak kita itu yang ada dalam pikiran dan rasanya adalah kasih sayang ibu Rama, bapaknya. Kalau uang bukan hanya sekedar uang bukan sekedar itu. Uang penting, gitu kan, tetapi dalam uangnya ada kasih sayangnya. Memberi karena kasih sayang, kemudian menegur karena sayang, melarang karena sayang, semuanya karena sayang, gitu loh. Nah, karena sayang pasti ada ukurannya. Memberi nggak boleh berlebihan, menegur tidak boleh berlebihan, semua ada ukurannya. Saya boleh bercerita deh. Apa sih yang membuat saya hari ini terkenal banget dalam hidup? Selalu santai, tenang menghadapi berbagai hal. Apa coba? Ibu saya. Jadi Umi itu selalu hadir dalam hati. Selalu saya mengingat apa yang dilakukan, kecintaan, keikhlasan. Sampai dipukulin pakai sapu, saya masih ingat sampai sekarang. Dan itu bukan benci, bukan dendam, tapi cinta dan rasa. Ya, pokoknya selamat semuanya. Hidup harus bahagia, dan ketika dengar orang bahagia, kita ini harus bahagia. Karena dalam hidup itu berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Hidup dengan cinta, dengan cinta hidup bermakna. Jadi hidup pakai cinta, bermakna, tapi bukan cinta yang membabi buta kayak dia. Beda tuh, itu mah nafsu. Kalau cinta mah nih dari jiwa, dari sini nih. Cinta sejati adalah cinta dari ibu, dari Umi. Itu ya, bahagia pokoknya. Selamat buat ibunya Nihiang ya. Semoga bahagia selalu selamanya. Dan kita lanjutin goreng ikan lagi, karena sebentar lagi sholat duhur dan kita makan siang gratis. Nih, wow, makan siang gratis bos. Udah mantap bos. Oke. Dari mana Pak Dedi tahu kabar nikah? Tuh, Cincus. Dan gosip yang beredar.